Nah, halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan pemrograman C. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail mengenai tipe-tipe data dari materi sebelumnya ya. Nah, jadi pertama tentang tipe-tipe yang mendasar. Nah, jadi tipe-tipe data apa saja yang mendasar dalam C? Nah, pertama char. Huruf besar, huruf kecil, bahkan angka sekalipun atau kode enter backslash n bisa menjadi termasuk karakter. Nah, misalnya huruf A kecil dan n besar. Nah, itu sudah huruf-huruf itu sendiri juga sudah termasuk char dari awalnya ya. Nah, tapi uniknya ini backslash n program untuk enter ya. Lalu angka sekalipun angka 5 misalnya juga bisa menjadi karakter. Nah, asalkan ini ada tanda kutipnya ya. Ada tanda kutip tunggalnya, bisa merubah angka sekalipun menjadi karakter. Nah, lalu integer, atau disingkatnya int, dalam deklarasi ya. Angka 0, lalu bilangan negatif, seperti negatif 3, dan tambahannya 77, itu juga bisa merupakan integer. Bilangan negatif pun juga bisa menjadi integer ya. Nah, lalu double. Seperti 1,245, nah itu sendiri sudah termasuk bilangan desimal yang tergolong double yang mendasar ya, yang mendasar. Nah, tapi juga ada bilangan desimal yang dihitung dengan E di tempatnya, seperti 3,2E5. Nah, E-nya ini menyatakan eksponen. Nah, eksponen itu pangkat 10. Jadi, bagian E5-nya itu berarti sama dengan 10 pangkat 5. Nah, makanya hasilnya nanti akan menjadi 320.000. Nah, soalnya kan kalau dinotasikan dalam sebuah operasi ya, 3,2E5 itu artinya tuh seperti ini. 3,2 dikali 10 pangkat 5. Nah, begitu. Makanya hasilnya 320.000. Nah, lalu modifier. Nah, ini sangat penting ya, modifier. Nah, lalu unsigned. Diterapkan secara ketat pada bilangan bulat untuk menyingkirkan bilangan negatif. Nah, jadi misalnya di atas tadi ya, kan itu kan ada int, contohnya min negatif 3. Nah, jika kita misalnya unsigned int a sama dengan min 3, nah saat kita ngeprint variabel a-nya itu dan nilai a-nya itu, nanti hasilnya akan menjadi positif 3. Nah, lalu long. Berlaku untuk bilangan integer dan double. Nah, misalkan ada bilangan plus atau minus 2 miliar ya, hitunglah ada bilangan sebesar 2 miliar. Nah, itu kan panjang sekali ya, bahkan melebihi berapa ratus juta gitu ya. Nah, dan besarnya int dan double itu sangat terbatas untuk menampung bilangan-bilangan seperti itu. Dan 2 miliar itu sendiri juga sudah sangat besar, sampai int dan double tidak bisa memuatnya. Nah, makanya di sini long berperan untuk meningkatkan jangkauan angka-angka tersebut secara signifikan. Jadi kayak long int, long double, nah itu udah bisa menampung
angka hingga 2 miliar. Nah, lalu semua tipe-tipe variabel yang mendasar itu tuh sebenarnya ada ukuran byte-nya. Nah, makanya di sini tentang byte. Nah, byte itu kan berisi 8 memori bit ya, dan hanya dapat menyimpan informasi yang terbatas. Nah, penyimpanan maksimumnya itu sebesar 255. Nah, contohnya jika bytes ini berisi 0,0001010, nah maka hasilnya dalam basis 2 adalah 10. Soalnya perhitungannya itu tuh seperti ini. Bagian yang satu itu, jika dalam basis 2-nya itu tuh 2 pangkat posisi 11 itu. Nah, misalnya kan 0,0001010. Nah, itu kan satunya ada di posisi ke-5, dan ada juga di posisi ke-7. Nah, jadi hitungannya itu tuh 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1. Nah, untuk saya koreksi sedikit, ini bacanya, ini byte-nya ini dari right to left ya, jadi dari kanan ke kiri. Nah, jadi dibaca dari kanan, 0-nya itu ada di rangkaian array 0. Ya, makanya jika misalnya ini bagian belakang ya byte ini 1, maka untuk basis 2-nya ini nanti 2 pangkat 0, hasilnya 1. Dan untuk kasus ini dibaca dari kanan, itu 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 3. Nah, jadinya 2 ditambah 8, hasilnya 10. Nah, lalu int itu berjumlah 4 byte dan merepresentasikan antara minus 214.748, 4648 hingga 214.748, 4647. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 32 minus 1. Nah, 4 byte dapat menyimpan 322 digit biner. Salah satu digitnya akan digunakan untuk tanda, sehingga menyisakan 31 digit untuk yang lainnya. Nah, itulah karena mengapa jumlahnya 32 dikurangi 1. Nah, sekarang kita berada dalam kode mengenai bytes. Nah, mengambil sedikit tentang kode sebelumnya. Nah, saya menambahkan deklarasi char CH sama dengan E. Nah, E-nya di sini kita ingatkan sekali lagi ya, harus ada tanda kutip di sini untuk membuat sebuah karakter. Nah, di bawahnya sini, ini adalah perhitungan bytes untuk tipe-tipe data yang mendasar menggunakan kode size of di sini ya. Nah, size of di sini akan menghitung berapa bytes yang akan kita dapatkan dari hasil hitungannya. Nah, jadi untuk mengukur berapa byte yang terdapat pada setiap variabel, ya gunakan kembali size of. Jika kalian ingin mengetahui berapa ukurannya, gunakan size of ini ya. Nah, jadi pertama kan untuk menghitung int. Misalnya int berjumlah %lu bytes, lalu size of int. Nah, nanti size of int-nya ini akan di-print dalam
%LU ini. %LU ini untuk menghitung jumlah bytes ya. Begitupun juga dengan int, long, char, float, double, long, double, prosesnya sama. Perhatikan saja tipe-tipe variabel apa yang ingin diukur. Pastikan tipe variabelnya sesuai. Nah, sekarang coba kita jalankan kodenya. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi dalam sistem int adalah 4 bytes, long int adalah juga 4 bytes, char berjumlah 1 bytes, dan float berjumlah 4, double berjumlah 8 bytes, dan long double jumlah yang paling besar di sini yaitu 16 bytes. Ya, jadi begitu caranya kita mengukur byte dalam sebuah tipe data ya. Nah, berikut penjelasan pertama saya mengenai tipe-tipe data. Kita sudah mengungkap semua dasar-dasar dari tipe variabel ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan masih bicara tentang tipe lagi, dan kali ini selanjutnya akan dijelaskan secara detail mengenai tipe data karakter, yaitu char. Ya. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Keep learning and let's be smart together semua.